Oke, teman-teman, kita sekarang akan melanjutkan bahasan kita terkait dengan intervensi. Kalau kemarin banyak bicara tentang dewasa dan pasangan, hari ini akan bicara tentang anak dan remaja. Apa sih sebenarnya yang menarik dari intervensi anak dan remaja? Kenapa harus ada klasifikasi khusus ya? Kenapa enggak? Ya udahlah, kalau misalnya satu intervensi bisa buat semuanya lebih bagus. Nah, kalau kita lihat dari tahapan perkembangannya, ada banyak hal yang khas sebenarnya dari anak dan remaja ini. Perkembangan anak hingga remaja itu menjadi suatu hal yang nggak bisa disamakan ya dengan perkembangan dewasa, lansia, dan akhirnya itu membedakan juga bagaimana intervensi pada anak-anak ini. Apa sih karakteristik terapi pada anak? Yang pertama, kalau misalnya di dewasa, kita banyak bicara tentang terapi-terapi yang sifatnya individual, antara satu psikolog dengan satu klien, antara satu terapis atau satu psikiater dengan satu klien. Walaupun ada couple terapi atau family terapi, tapi banyak sekali berfokus pada individual terapi, one on one. Nah, berbeda halnya dengan kasus dewasa, kalau terapi pada anak biasanya tidak diberikan secara individual. Ya, aku ulangi ya, yang menarik dan khas dari kasus-kasus penanganan kasus anak adalah dia tidak diberikan secara individual, melainkan melibatkan orang tua, guru, atau teman sebaya si anak tersebut. Next, lebih dominan pendekatan kognitif, behavioral, dan interpersonal. Kembali lagi karena anak-anak dan remaja dianggap belum memiliki pemahaman yang cukup ya tentang dirinya, sehingga sulit sekali nantinya untuk dilatih melakukan yang namanya emotional focus atau terapi-terapi yang basisnya adalah mindfulness ya, yang dia diminta untuk menyadari keberadaannya di dunia ini atau mencari tahu tujuannya dia hidup seperti di existential terapi. Itu sulit sekali kalau buat anak dan remaja. Karena apa? Ya mungkin pemahaman mereka terkait dengan diri mereka dan kehidupan mereka itu belum komprehensif seperti pada orang dewasa. Next, faktor protektif biasanya didominasi eksternal. Nah, kalau misalnya teman-teman ingat pada saat aku menjelaskan terkait dengan um, intervensi di awal dan juga dulu sempat disinggung pada saat membahas asesmen, sebenarnya setiap proses intervensi yang kita berikan itu punya namanya risk factor and protective factor, atau dalam bahasa Indonesia faktor protektif atau faktor risiko. Faktor protektif itu apa? Hal-hal di luar si klien yang bisa mendukung kelancaran atau keberhasilan terapi. Sebaliknya, faktor risiko adalah hal-hal pada klien yang nantinya bisa mengancam keberhasilan terapi. Faktor protektif dan faktor risiko itu bisa jadi berasal dari dalam atau dari luar diri si klien. Nah, menariknya, pada kasus anak, faktor protektifnya yang mendukung itu biasa didominasi oleh eksternal. Karena apa? Kembali lagi terapinya nggak sendiri. Dan anak-anak kan banyak berproses bersama siapa, pasti bersama keluarga. Kalau orang dewasa mungkin ada yang tinggal sendiri, jauh dari keluarganya, merantau, punya teman atau enggak itu pilihannya dia. Tapi kalau untuk anak-anak, pasti lingkungan terbesarnya dia adalah orang-orang di sekitarnya. Dia dan keluarganya, dia dan teman-teman sebayanya, dia dengan guru-guru di sekolah, itu adalah hidupnya mereka. Makanya biasanya faktor protektifnya adalah si eksternal. Untuk lebih mengetahui faktor protektif dan faktor risiko, teman-teman bisa bayangkan misalnya nih, dari seorang pasien, klien dewasa, klien dewasa dengan kasus depresi, seorang perempuan di usia 25 tahun. Nah, ternyata dia punya faktor protektif dari dalam dirinya. Apa itu? Oh, dia itu punya pemahaman yang bagus tentang dirinya. Insight-nya tuh banyak terkait dengan hal-hal yang terjadi pada dirinya.
Jadi pas dia mengetahui bahwa oh, kayaknya ada yang salah nih dengan diriku, dia udah bisa menduga apa yang salah dan dia udah bisa mencari tahu sebabnya kenapa. Faktor protektif dari eksternal, oh ternyata lingkungannya si orang ini, si klien ini adalah lingkungan yang sadar akan kesehatan mental. Begitu dia cerita sama temannya langsung bilang, oh coba deh konsul ke psikolog. Itu adalah faktor protektif teman-teman yang mendukung kelancaran untuk berhasilan proses terapi dari si klien tersebut. Tapi juga ada faktor risiko dari setiap klien. Misalnya dari kasus ini faktor risikonya adalah dia itu orang yang sangat sibuk bekerja karena sedang meniti karir, benar-benar nggak boleh cuti. Akhirnya dia kesulitan mencari waktu untuk bertemu dengan psikolog. Itu adalah faktor risiko. Bagaimana time manajemennya akhirnya nggak match dengan psikolognya sehingga dia terus ke pending sesinya, itu juga faktor risiko yang akhirnya menurunkan keberhasilan terapi. Sebaliknya dari luar misalnya faktor risikonya adalah dia tidak diizinkan oleh orang tuanya untuk pergi ke psikolog atau psikiater karena masih ada stigma negatif ya, kamu lo nggak gila, ngapain kamu ke psikolog, ngapain kamu ke psikiater, misalnya seperti itu menjadi faktor risiko yang sifatnya eksternal. Kembali lagi ke kasus anak ini, faktor protektif dan juga faktor risikonya ya, itu biasanya didominasi oleh eksternal dari luar diri mereka. Jadi kalau misalnya bisa disimpulkan, sebenarnya keberhasilan suatu terapi pada anak itu banyak sekali faktornya adalah dari luar diri mereka. Bagaimana support dari orang tua dan guru, bagaimana teman-teman sebayanya, bagaimana lingkungannya dia dalam proses atau rangkaian proses intervensi ini, mendukung atau tidak. Itu sangat menentukan nantinya keberhasilan proses terapi. Ada beberapa jenis evidence-based treatments pada anak-anak dan juga orang muda. Di sini aku jelaskan beberapa yang mungkin kemarin belum sempat aku jelasin, yang berbeda dari proses di dewasa. Yang pertama ada intensive behavioral treatment, sangat khas pada anak-anak. Terutama di sini contohnya adalah kasus autistik. Masih ingat contohku waktu kita membahas tentang autistic spectrum disorder atau gangguan autis? Di situ aku contohkan ada yang namanya shadow teacher yang berusaha untuk menggerakkan si anak supaya dia sesuai dengan instruksinya. Itu sangat behavioral, teman-teman. Itu yang dinamakan dengan intensif behavioral. Dia tidak hanya menyuruh si anak untuk melakukan sesuatu, tapi dia juga menggerakkan si anak untuk melakukan sesuatu. Next, attention deficit ADHD, behavioral talent training. Sebenarnya pada kasus-kasus ADHD juga bisa pada kasus autis. Yang di training itu biasanya bukan anaknya, tapi si parent orang tuanya. Gimana caranya menghadapi anak ADHD kalau misalnya gejalanya lagi kumat? Bagaimana caranya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak yang ADHD? Itu perlu diberikan pengetahuan terlebih dahulu. Behavior classroom management untuk beberapa kelas yang isinya adalah anak-anak berkebutuhan khusus. Dia punya manajemen kelas yang berbeda dengan kelas-kelas lainnya, teman-teman. Kalau misalnya aku ngajar teman-teman di kelas, aku cuma butuh ya jalan modal mandir supaya seluruh isi kelas tuh bisa melihat aku ada di mana. Atau menaikkan volume saat misalnya ada yang tidak fokus. Itu sederhana, itu basic. Tapi untuk yang kasus-kasus anak berkebutuhan khusus, manajemen kelas yang dilakukan itu jauh lebih kompleks. Contoh misalnya, satu siswa atau satu klien, satu pasien itu punya satu shadow teacher. Atau misalnya, dia tidak boleh memberikan instruksi lebih dari satu kalimat. Karena satu kalimat aja lebih udah sulit ya dicerna oleh anak-anak ABK. Dan apalagi kalau misalnya itu instruksinya langsung, ayo kita merapat, tangannya dibawa ke bawah, kakinya diletakkan di depan, lalu tangannya satu diangkat ke atas, misalnya seperti itu. Nah,
Kalau langsung bertubi-tubi seperti itu, mereka nggak akan menangkap sebenarnya mereka disuruh ngapain. Next, intensive peer focused behavioral intervention. Nah, pada kasus ADHD sebenarnya behavioral intervention, behavioral treatment yang diberikan itu bisa sifatnya individual, bisa juga sifatnya kelompok. Kenapa bisa sifatnya kelompok? Ingat, anak-anak yang ADHD kan attention-nya itu selalu terpecah. Dia melihat siapa? Melihat orang lain, melihat teman-teman lainnya. Bayangkan jika dalam satu kelompok anak-anak yang ADHD ada 5 anak, lalu satu orang kita buat menjadi fokus, nah yang lainnya ngelihat si anak ini fokus, akhirnya dia juga ikut menjadi fokus. Itu yang bisa kita usahakan. Makanya namanya adalah intensive peer focus behavioral intervention. Untuk disruptive behavior disorder ada apa? Individual behavioral pattern training sama tadi ya. Itu bisa dilakukan individual ataupun grup. Jadi parentnya bisa dikumpulkan dalam satu kelompok ataupun di training secara individual. Individual CBT atau grup CBT juga bisa untuk multi systemic therapy. Nanti aku akan jelaskan apa itu multi systemic therapy. Disruptive behavior juga mungkin kemarin teman-teman belum banyak membahasnya. Itu juga aku akan jelaskan seperti apa sih anak-anak dengan disruptive behavior disorder. Eating disorder, kalau kemarin teman-teman perhatikan ada tipe eating disorder yang dia menolak semua makanannya. Dia tidak mau mengkonsumsi, bukan semua makanan, sorry. Dia tidak mau mengkonsumsi makanan-makanan tertentu. Nah, ini banyak ditemukan pada anak-anak. Jika ada eating disorder seperti ini, apa yang dilakukan? Family therapy dulu. Kita harus tahu pola di keluarganya seperti apa terkait makanan tersebut. Next, exposure to traumatic events. Kalau ada kejadian yang traumatik, bisa CBT dengan individual atau school-based group CBT. Bisa kelompok, bisa individual. Interpersonal psikoterapi. Depresi juga bisa loh dialami oleh anak dan remaja, walaupun memang kasusnya lebih sedikit ya. Kalau di dewasa, mungkin interpersonal terapi bisa dilakukan, tapi tidak akan terlalu efektif. Kalau orang dewasa kan sudah punya pemikirannya sendiri, negatif thoughts-nya itu sudah banyak. Sementara kalau anak-anak mungkin pemikirannya mereka belum terlalu banyak yang negatif, cuman mereka merasa nggak nyaman aja kalau berada di sekeliling orang lain. Nah, ini makanya dibutuhkan individual interpersonal psychotherapy. CBT juga individual maupun grup sama ya, keduanya bisa dilakukan. CBT, multidimensional family therapy atau functional family therapy. Bedanya apa? Family therapy, kalau teman-teman lihat ada 3 jenis ya, ada multidimensional, ada functional, atau ada behavioral. Nah, bedanya apa ketiga family therapy ini? Ingat, fokusnya family therapy adalah membenarkan sistem dari keluarga. Jadi saat sebuah keluarga itu tidak sehat, contoh, masing-masing anggota keluarga tidak memiliki perannya yang jelas. Yang mencari uang siapa? Oh, kadang-kadang ayah, kadang-kadang ibu. Yang mengurus rumah siapa? Oh, kadang-kadang ayah, kadang-kadang ibu. Akhirnya apa? Itu juga lama-lama menjadi konflik, karena sistem dalam keluarga itu tidak bagus. Nah, akhirnya kita bisa menawarkan beberapa jenis family therapy. Kalau multidimensional, kita bisa menyasar dari beberapa sudut pandang. Contoh, dalam sebuah keluarga, apanya sih yang berantakan? Oh, ternyata sistemnya, semua orang nggak punya perannya. Oke, kita sasar dari sana. Apanya lagi? Oh, ternyata si anak ini tidak terlalu care dengan keluarganya. Ada apa dengan si anak? Ayo kita sasar itu. Jadi kita langsung menyasar dari berbagai sudut pandang. Kalau functional family therapy itu yang menyasar ke sistemnya tadi. Ingat, functional, fungsi, peran. Jadi setiap orang itu harus bisa melaksanakan perannya sesuai dengan masing-masing tugas di rumah. Misalnya aku sebagai seorang anak ke mama dan papaku, bagaimana aku harus berperan? Mamaku misalnya sebagai seorang ibu dalam keluarga, bagaimana dia harus berperan? Ini semua harusnya punya perannya masing-masing yang sehat. Ingat, keluarga ini nggak harus keluarga yang istilahnya keluarga yang seperti keluarga cemara, yang ada satu ayah, satu ibu, lalu ada beberapa anak.
Walaupun BKKBN bilang 2 anak saja cukup, tapi kan di Indonesia banyak nih yang satu keluarga anaknya ada banyak. Nah, walaupun keluarganya nggak lengkap, misalnya nih ayahnya sudah meninggal, tinggal ibu dan anak-anaknya. Nah, tapi jika perannya itu nanti bisa di combine satu sama lain, saling melengkapi. Si ibu berperan sekaligus menjadi ayah, si kakak pertama misalnya berperan juga sebagai ayah. Nah, akhirnya kan adik-adiknya atau si anak bungsu ini tidak kehilangan sosok ayahnya lagi. Itu bisa jadi merupakan satu functional family therapy yang bisa dilakukan. Agar walaupun sosoknya tidak ada, tapi perannya itu tetap ada dalam keluarga. Behavioral family therapy yang berfokus pada behavioral. Kadang-kadang kita itu, kalau dalam bahasa Inggris itu, we take our family for granted. Maksudnya adalah kita merasa bahwa apapun atau gimana pun kita, keluarga kita akan menerima kita apa adanya. Akhirnya apa? Di rumah sikapnya seenaknya. Misalnya begitu pulang, sepatu langsung dilempar kemana, baju dibuang kemana, gak diberesin lagi, habis makan gak beresin piring sendiri lagi. Terus setiap diminta tolong sesuatu nggak mau, udah nggak usah, ngapain sih. Setiap ngomong sama orang tua nadanya tinggi, padahal nggak ada yang salah dengan omongan-omongan itu gitu kan. Nah, kembali lagi ini perlu diterapi secara behavioral. Bagaimana caranya kita menyadari bahwa ada perilaku kita yang perlu untuk dibenarkan. Gimana cara benernya? Ini kalau ngomong sama orang tua harus diingat bahasanya lebih halus. Oke. Nadanya nggak boleh tinggi. Oke. Lalu halnya kalau misalnya sederhana aja, begitu pulang ke rumah sepatu diletakkan pada tempatnya. Oke. Itu adalah satu bentuk terapi behavioral yang bisa dilakukan yang akhirnya nantinya bisa membantu proses keluarga dalam menerima satu sama lain. Saat kita sudah nyaman dengan perilaku satu sama lain, tentu akan lebih mudah ya untuk menerima dan akan memperkecil peluang timbulnya konflik. Mungkin sistem terapi yang akan aku jelaskan juga. Oke, parent management training digunakan untuk anak yang mengalami oppositional defiant disorder. Parent management training ini satu sistem teman-temannya yang bisa dilakukan. Tadi kan banyak ada parent training, baik individu maupun kelompok. Oppositional defiant disorder atau ODD ini seperti apa sih? ODD ini adalah anak-anak yang memang terbiasa untuk melakukan hal yang tidak boleh dilakukan. Kadang-kadang ada usia-usia di mana anak-anak itu mulai mempertanyakan nih pasti. Why? Kenapa? Kenapa nggak boleh? Kenapa harus gini? Kenapa harus gitu? Nah, saat itu tidak dijawab dengan baik dan akhirnya cuma bilang, ya pokoknya kalau mama bilang enggak, ya enggak. Kalau mama bilang iya, ya iya. Gitu kan. Akhirnya mereka nggak bisa paham. Mereka nggak tahu apa sih maksudnya. Kenapa mamaku melarang ini? Kenapa mamaku bolehinnya itu? Di sini teman-teman kita bisa menggunakan parent management training ini. Kembali sasarannya adalah orang tuanya bukan anaknya. Dengan teori dasar social learning teori bahwa anak itu kan banyak meniru dari perilaku orang-orang di sekitarnya, terutama orang tuanya. Maka gimana cara mengubah perilaku anak adalah perilaku orang tuanya. Karena gangguan ini disebabkan oleh pola interaksi yang maladaptif antara orang tua dan anak. Adanya coercive exchanges. Maksudnya apa? Interaksinya itu kadang-kadang atau banyak bersifat paksaan. Nah, tadi aku contohkan, kenapa emang aku gak boleh kayak gitu? Ya, pokoknya gak boleh, kamu gak boleh, ya gak boleh. Gitu kan. Nah, itu kan suatu sifat yang koersif atau yang memaksa. Anak yang kembali lagi dipaksa untuk melakukan sesuatu, walaupun akhirnya mereka lakukan, tapi itu tidak akan bertahan lama perilakunya. Karena apa? Mereka nggak tahu kenapa. Ada satu quotes, bukan quotes ya, ini satu memes di internet. Kalau teman-teman pernah dengar, ini sebenarnya lagunya udah lama banget sih ya. Tapi dulu tahun 90-an ada satu boy band namanya Backstreet Boys. Lagu yang paling terkenal, refnya itu ada kata-kata tell me why.
Nah, ada satu memes yang bilang tell me why ini bisa dipakai di 3 situasi atau 3 profesi. Anak yang paling sering ngomong tell me why, nextnya adalah psychologist. Psikolog itu biasanya nanya, kenapa, mengapa kamu melakukan itu? Kira tell me why juga. Jadi eh, ini menggambarkan bagaimana harusnya orang-orang itu sudah paham bahwa anak-anak itu akan ada pada masa di mana mereka akan bertanya why, mengapa, kenapa emang nggak boleh kayak gitu, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Nah ini yang harus siap untuk dijawab nantinya. Jadi sebelum teman-teman nanti memutuskan untuk menjadi orang tua, siapkanlah mental teman-teman untuk menjawab semua pertanyaan itu. Karena itu pasti ada dalam tahap perkembangan si anak. Dan kembali lagi ingat, coercive exchanges, interaksi yang memaksa sifatnya, itu bisa membuat anak-anak mengalami yang namanya oppositional defiant disorder. Apa aja skill yang harus dimiliki orang tua? Ini sebenarnya bisa dilakukan secara umum ya, tidak harus pada ODD saja. Seperti apa ini rinciannya? Positive involvement, giving loving attention. Nah, kadang-kadang positive involvement ini yang salah kaprah ya. Anggapannya kalau kita sudah memberikan mencukupi kebutuhan si anak secara material, maka itu adalah positive involvement. Misalnya orang tua sudah memberikan si anak itu sebuah gadget, maka itu adalah positive involvement. Padahal belum. Namanya involvement berarti dia harus terlibat di sana. Kalau misalnya dibeliin gadget, ya udah main bareng atau pakailah bareng. Atau si orang tuanya make, anaknya melihat. Nah, itu bisa menjadi satu interaksi. Tapi jangan biarkan si anak dan si orang tua itu jalan di kehidupannya masing-masing ya, tidak saling terkait. Next, skill encouragement, breaking behavior into small steps. Nah, kalau misalnya si orang tua itu punya instruksi sesuatu, Dek, kita mau pergi, ayo siap-siap. Nah, dia harus membreakdown siap-siap itu apa, yang seperti apa sih? Apa yang harus dilakukan? Oh, misalnya pakai jaket dong, kancingin bajunya dong, pakai sepatunya dong, tutup dong lemarinya, misalnya seperti itu. Nah, itu harus diutarakan secara rinci. Kembali lagi, konkret teman-teman. Anak-anak masih dalam tahap pikiran yang konkret. Kalau nggak konkret ya sulit untuk mereka lakukan. Siap-siap itu seperti apa? Dia bangun aja pakai piyama itu dia bilang aku siap gitu kan. Ya bener kan, nggak salah. Kan disuruh siap-siap gitu kan. Aku udah siap gitu kan. Jadi berikan instruksi secara jelas dan rinci itu menjadi tahap-tahap yang lebih kecil. Next, prompting appropriate behavior through clear rules and cues. So instead of telling child tidy up this mess, says put your toys away. It's time to put everything away. Jadi instruksi yang diberikan itu harus jelas dan harus bisa menunjukkan apa yang perlu dilakukan. Hal kecil lagi sebagai contoh, Dek, beresin dong mainannya. Beresin tuh yang seperti apa? Oh, beresin itu misalnya nih dijelaskan, beresin itu adalah ini loh, mainan ini ditaruh di box ini. Karpetnya digulung atau karpetnya disingkirin ke samping. Atau misalnya ini mangkoknya ditaruh lagi di tempat ini, misalnya seperti itu. Jadi tetap berikan instruksinya itu detail dengan aturan-aturan tertentu. Ditaruhnya di mana, ini diletakkannya di mana, ini di pinggirin itu ke arah mana. Expressing content positive reinforcement. Nah ini juga yang sulit nih dilakukan oleh orang tua di Indonesia. Banyak teman-teman parent training yang fokus kepada memberikan reinforcement saja. Karena ini bagi beberapa orang tua itu masih awkward. Apalagi orang tua di zaman kita ya yang mereka dibesarkan tidak dengan positive reinforcement. Mereka dibesarkan dengan kamu gitu aja nggak bisa, orang lain bisa kok kamu nggak bisa. Dengan omongan-omongan seperti itu. Akhirnya apa? Itu yang mereka terapkan ke anak-anak mereka. Di sini makanya kita harus mengajarkan orang tua untuk memberikan apresiasi. Ini gayanya memang bule banget ya kesannya. Kayak yang kalau teman-teman lihat interaksi orang tua di barat,
dengan anaknya, itu banyak sekali positive reinforcement-nya. Contoh misalnya dia manggil anaknya, terus anaknya tiba-tiba datang gitu kan dengan langkah yang terhuyung-huyung karena baru belajar jalan. Begitu sampai dia langsung kayak good job, terus dipuji-puji lagi. Nah, ini yang nggak terjadi di orang tua di Indonesia, atau jarang ya. Apalagi semakin besar si anak, semakin jarang adanya positive reinforcement. Kalau dulu misalnya anaknya pertama kali belajar jalan, lalu melangkah kecil, terus bilang, wah hebat, tepuk tangan, kayak gitu. Nah, semakin besar misalnya nih, anaknya bisa menyelesaikan PR-nya tepat pada waktunya. Apa yang dilakukan orang tua? Nggak ada, karena merasa itu udah memang tugasnya dia. Gitu. Padahal sebenarnya positive reinforcement tetap harus dilakukan. Next, disiplin. Setting limits. Kapan deadline-nya? Kapan, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, dengan alasannya apa. Using mild sanctions. Kalau misalnya dia tidak melakukan apa yang kita anjurkan tadi, bukan perintahkan ya, dianjurkan tadi, apa yang akan terjadi? Oh, kalau kamu nggak menyelesaikan PR-mu, kamu nggak dapat waktu untuk menonton TV, misalnya seperti itu. Next, monitoring, tracking the child's whereabouts and activities. Tetap harus dicek anaknya kemana, ngapain, sama siapa. Dan orang tua juga perlu diajarkan problem solving, establishing clear rules, consequences, negotiating. Negotiating itu perlu juga ya teman-teman untuk anak. Jangan pikir karena anak-anak masih kecil jadi dia bisa diperintah seenaknya aja. Enggak. Tapi orang tua tetap harus bisa bernegosiasi. Misalnya si anak mau beli sesuatu nih di Indomaret. Terus orang tua bilang, oh adik mau yang mana? Cuma boleh pilih satu gitu kan. Karena anaknya ngotot, enggak aku mau dua. Tapi kan kalau misalnya beli sekarang, nah itu waktunya untuk negosiasi. Jangan sampai orang tuanya langsung, enggak, pokoknya kalau mau bilang enggak, ya enggak. Gitu. Itu perkataan yang paling sulit untuk diterima oleh anak teman-teman. Apa? Akhirnya mereka jadi bertanya kan, kenapa emangnya? Emang kamu siapa? Gitu kan. Maksudnya emang semua perkataan orang tua itu benar-benar harus diturutin. Emang aku nggak punya keinginanku sendiri. Akhirnya apa? Mereka kan berkembang jadi orang yang nggak bisa mengambil keputusan sendiri. Karena apa? Kebiasaan didikte. Apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi dia nggak bisa mengambil keputusan sendiri. Apa yang mau dilakukan, apa yang tidak mau dilakukan. Next, tadi ada multi-system therapy. Sebenarnya fokusnya adalah kepada berbagai lingkungan, berbagai setting tempat si anak berada. Biasanya tahapannya adalah akan mencari dulu apa sih risk and protective factor dari si anak tersebut. Karena dia melibatkan lebih dari satu terapis, maka di multisistemik itu perlu ada koordinasi dari beberapa tenaga medis sekaligus. Multisistemik itu contohnya seperti apa teman-teman? Contoh misalnya untuk anak-anak dengan gangguan ADHD. Tidak cukup nih kalau misalnya hanya ditangani di rumah, tapi di sekolah juga. Misalnya dia ada kursus piano gitu. Di kursus piano juga harus diterapkan yang sama. Maka harus ada pertemuan nih antara orang tua, guru di sekolah, dan guru di tempat kursus piano itu, supaya si anak nantinya bisa konsisten perilakunya. Depresi pada remaja. Tadi kita banyak bicara pada anak, nah kita sekarang bicara tentang remaja. Sebenarnya nggak jauh berbeda tentang penanganannya pada anak. Cuman ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Remaja kan mulai bisa menentukan keputusan mereka sendiri. Walaupun belum sepenuhnya mereka bisa bertanggung jawab ya. Nah, makanya biasanya terapi-terapi yang diberikan itu banyak yang mirip dengan terapi dewasa. Namun ada beberapa hal yang memang perlu dilakukan lebih konkret. Contohnya adalah si Coping with Depression in Adolescence atau CWDA ini. Kalau dilihat sekilas sama nih, kayak si Gizi. Ada unsur perilaku dan kognitif. Tapi kita lihat tambahannya apa? Oh, afeksinya itu juga ikut dihitung.
atau ikut di intervensi. Bagaimana mengatasi perasaan negatif dengan membuat mood monitoring. Relaksasi itu gimana sih? Anger management itu gimana sih? Ini juga perlu diberikan untuk remaja. Apa? Mereka belum sepenuhnya bisa mengelola emosi, mengelola apa yang mereka ingin lakukan sendiri. Oke, ini sebenarnya kalau di kelas kita bisa diskusi, kalau teman-teman di rumah silakan direnungkan. Kira-kira sejauh mana sih orang tua perlu dilibatkan dalam penanganan kasus pada remaja? Ingat, kasus pada remaja itu banyak loh yang justru stresornya itu dari orang tua. Remaja yang nggak cocok sama orang tua, remaja yang misalnya cekcok dengan orang tuanya, atau merasa orang tuanya itu nggak sayang sama dia. Gimana dong caranya pelibatan orang tua di sini? Tapi selain orang tua, siapa yang kira-kira perlu dilibatkan dalam penanganan kasus ini? Coba teman-teman baca-baca, cari jawabannya, pahami ini, supaya nantinya jika ini ditanyakan pada satu ujian, teman-teman bisa menjawab. Oke, ini menutup materi kita di kajian psikologi klinis, teman-teman. Terima kasih untuk kerjasamanya selama satu semester ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, ada pertanyaan-pertanyaan yang belum kejawab, ada keraguan teman-teman yang belum bisa tersampaikan di mata kuliah ini. Tenang, aku masih menyediakan diri untuk teman-teman konsul, teman-teman sharing, baik hal-hal yang personal terkait pribadi teman-teman ataupun terkait masalah orang-orang di sekitar teman-teman. Untuk pembelajaran teman-teman dan juga untuk pengembangan diri teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ngerasa nggak nyaman tapi nggak tahu nggak nyamannya kenapa juga nggak apa-apa, silahkan share ke aku, mintalah sesi konseling untuk bisa aku bantu teman-teman improve diri secara klinis. Itu yang bisa aku sampaikan. Terima kasih buat semuanya dan aku akhiri materi hari ini.